Hai, perkenalkan aku Tasya dari kelompok 1 Pancasila 18. Di sini aku bakal jelasin penelitian yang udah aku dan teman-teman aku lakuin tentang politik dinasti yang ada di Indonesia. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku juga bareng teman-teman aku yang lain. Halo semuanya, nama saya Kofifa Daryanti. Hai, aku Andira. Halo semua, nama saya Sahabat Abdul Arabani. Hai, aku Huda. Halo semuanya, nama saya Josita Marupurba. Halo, kenalin, aku Arvin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Firmansyah. Halo, nama saya Muhammad Danuredi. Politik berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan negara. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi yang sejatinya harus membuka keran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Tetapi faktanya, dengan munculnya politik dinasti, hal ini menghambat kontribusi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang jauh berbeda. Meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur tentang syarat yang melarang pencalonan keluarga atau kerabat, tetapi ada sebuah etika politik yang harus dipertimbangkan dari fenomena politik dinasti ini. Dan akhirnya, pertumbuhan dinasti politik di Indonesia selalu menjadi pro dan kontra. Oleh karena itu, kami memilih untuk menganalisa pola politik dinasti di Indonesia. Penelitian kami dilakukan dengan studi literatur review pada jurnal, website, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola-pola politik dinasti yang ada di Indonesia, dan inilah beberapa hasilnya. Yang pertama adalah pola regenerasi yang menurunkan kekuasaannya dari generasi ke generasi. Pola ini biasanya dilakukan oleh penguasa puncak yang mempunyai pengaruh politik yang besar. Karena untuk mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang lama, diperlukan dukungan yang sangat kuat sehingga hal ini sangat berpengaruh. Yang kedua adalah pola perbedaan jenjang pemerintahan. Pola ini dapat digambarkan bahwa penguasa dan keluarganya memiliki kekuasaan yang berbeda di tingkat pemerintahan yang berbeda, seperti tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat daerah. Yang ketiga adalah pola perbedaan kamar, yaitu perluasan kekuasaan di unsur atau lembaga yang berbeda tetapi tetap di dalam tingkat pemerintahan yang sama. Tidak hanya itu saja, kami juga melakukan penelitian menggunakan survei yang dilakukan pada 71 responden dengan rincian 59 responden merupakan mahasiswa, 5 responden merupakan pelajar tingkat SMA atau SMK sederajat, serta 7 responden lainnya sudah bekerja. Survei ini dilakukan untuk mengetahui opini masyarakat mengenai politik dinasti. Dilakukan selama 1 minggu, dimulai sejak 14 Oktober 2021 hingga 21 Oktober 2021 menggunakan Google Forms. Dan inilah hasilnya. Pada survei pertama, didapatkan hasil sebesar 88,7% responden setuju politik dinasti merusak nilai demokrasi, sedangkan 11,3% lainnya tidak setuju. Selanjutnya adalah pada survei kedua, didapatkan hasil sebesar 88,7% responden menyatakan bahwa mereka setuju jika politik dinasti bertentangan dengan etika politik dan 11,3% lainnya tidak setuju. Dengan kata lain, politik dinasti dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dapat membuka jalan politik seluas mungkin bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Tetapi faktanya, dengan adanya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena status sosialnya yang berbeda dengan keluarga penguasa. Politik dinasti bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, namun dalam perspektif etika politik, hal ini tidak bisa disamakan karena etika berpolitik merupakan nilai moral dalam dimensi kehidupan politik. Etika politik tidak hanya sekedar sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku, tapi juga mempertanyakan mengenai tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia, sehingga dilihat dari sisi etika, politik dinasti sangatlah tidak etis untuk dilakukan.